sepi ya Jon Snow. Jadi di video kali ini gue akan nge-share kepada kalian beberapa draft FPL. Tapi kali ini draftnya akan berbeda karena draftnya akan menjadi template breaker. Jadi draftnya itu bakal berbeda sama yang biasanya. Karena gue setelah bikin video kemarin yang tier list, gue ngeliatin list yang di differential itu. Menurut gue pemain-pemain di situ menarik banget untuk dimiliki, dan gue bertanya-tanya gimana misalnya kalau gue wildcard di Game Week 8 dan gue punya beberapa pemain di list itu. Dan jadilah gue bikin draft ini. Jadi gue udah bikin 3 draft, dan yang pertama itu draftnya namanya Son dan Foden. Karena gue masukin Foden dan Son di sini. Kita mulai dulu dari kiper lah. Kiper yaitu Ramsdale. Dan ya, Ramsdale ini kan mungkin jadi kiper sejuta umat untuk yang wildcard di Game Week 8 ya. Dan ya, jadwalnya Arsenal lagi bagus dan Ramsdale lagi on fire. Dan menurut gue Ramsdale karena jadwal dan formnya, menurut gue dia satu level di atas Sanchez. Next itu gue pasang Cucurella 5 juta. No ownershipnya baru 0,9, sangat sedikit. Dan besok lawan Norwich away. Cucurella ini gue liatin pas lawan Arsenal kemarin ya, itu mainnya bagus. Dia habis obok-obok si Tomiyasu. Dia ini kan mainnya di left wing back ya, dan lawan Norwich menurut gue dia bisa do something di sini karena dia hobinya tuh sedikit gocek-gocek, terus seringnya dia crossing ke kotak penalti lawan. Dan ya, menurut gue dia mungkin bisa clean sheet dan assist di sini. Lalu Aspi 6,1, terus ownershipnya 0,3%, besok lawan Brentford. Ya, menurut gue Aspi ini masih jadi back teramannya Chelsea ya, karena kemungkinan besar dia bakal main. Dan lawan Brentford gue melihat dia potensi clean sheet di sini. Lalu dua back lainnya yaitu Diaz dan Walker. Dua back City gue pilih di sini karena jadwalnya bagus. Dan Walker ini sebenarnya bisa diganti sama Laporte ya. Tapi Walker di sini gue pilih karena dia jarang dirotasi dan kayaknya besok lawan Burnley dia bakal main lagi. Dan ownershipnya juga baru 0,9, 5,5 juta. Dan ya, menurut gue dibanding Diaz dan Cancelo yang masih ya, mungkin sedikit rawan rotasi karena Zinchenko udah mau balik, mungkin Walker bisa jadi alternatif. Dan next ke midfield itu ada Salah pastinya, terus Foden dan Son. Foden ini menurut gue attacking asetnya City yang menarik banget karena dia lawan Burnley. Kita tahu semua Burnley defense lagi jelek banget, dan mungkin terjelek salah satu tiga terjelek di ini ya, di liga ya. Harganya 7,9, nggak banyak pilihan di harga segitu, dan ownershipnya baru 1,9%. Dan ya, menurut gue lawan Burnley dia bisa do something di sini, mungkin gol atau assist. Kemungkinan sih kalau dia main dia bakal dipasang di sayap kiri lagi kayak di lawan Liverpool kemarin, atau bahkan di false nine. Jadi kemungkinan Grealish yang di sayap kiri. Next itu Son lawan Newcastle away. Son ini harganya 10,1, 13,3%. Ya, Newcastle definitely kita target banget, jadi fixture yang kita target. Spurs juga udah mengganti formasi ya, 4-2-3-1. Itu kelihatannya juga dengan formasi itu mereka mainnya jauh lebih bagus. Dan kalau Spurs baru buat sesuatu di suatu pertandingan, menurut gua Son pasti involved di situ, pasti berperan di situ. Dan ya, Son menurut gua lawan Newcastle bisa cetak gol. Next itu Rafinha ini sayangnya dia terancam nggak main ya di Game Week 8 karena dia ikut timnas sampai akhir
sampai akhir international break. Jadi dia mungkin harus isolasi dan segala macam sesuai protokolnya. Dan kita masih menunggu kabar aja mengenai Rafinha ini. Tapi kalau dia main bakal bagus banget karena lawan Southampton, dan kita seperti yang kita tahu dia jadi motor serangannya Leeds ya. Leeds nggak ada si Bamford, kalau ada Rafinha tetap aja jalan. Dan next itu Lukaku ya walaupun dia kabarnya cedera, tapi gue yakin sih dia bakal main nanti lawan Brentford. Lukaku 37% ownershipnya, ya dia jadi kayaknya jadi penggantinya Ronaldo zaman sekarang ya di game week 8. Selanjutnya itu Huang ini kayaknya makin kesini makin populer, sementara si Jimenez makin meredup ya kayaknya. Tapi nggak heran juga karena dia di pertandingan terakhir dia mainnya bagus, dan harganya kalau kita lihat itu cuma 5,6, sangat murah. Terus ownership baru 4,1, besok lawan Aston Villa. Iya, Aston Villa kalau masih pasang cash yang mainnya kayak begitu kemarin lawan Spurs, yang meninggalkan space di sayap kanannya, ya menurut gue si Huang bisa manfaatin banget ini. Lalu di bench itu gue pasang Foster tetap, karena Foster kayaknya main terus ya, I don't know. But ya nextnya itu Tony dari Brentford. Ya walaupun dia nanti lawan Chelsea, makanya gue bench untuk game week 8, tapi di selanjutnya 2 game selanjutnya itu dia bagus jadwalnya, dan pastinya bakal jadi inceran para FPL manager banget untuk si aset Brentford, aset attackingnya ya. Dan Tony menurut gue salah satu yang wajib dipunya. Kalau nggak punya Tony mungkin bisa ke Mbeumo. Tapi di sini gue pasang Tony aja. Lalu Livramento, defender 4,2, jadwalnya bagus, besok lawan Leeds ya. Dan setelahnya juga di game week Brighton jadwalnya bagus, Southampton. Dan nextnya itu si Douglas Luiz, midfield dari Aston Villa. Ini dia jadi enabler aja ya. Kalau misalkan ada yang nggak main di sini, mungkin Tony bisa naik atau Livramento yang bisa naik gitu. Dan next draft kedua, ini draft yang jadi favorit gue banget, karena menurut gue kalau gue kalau gue masih punya wildcard di game week 8, kemungkinan gue bakal wildcard kayak begini. Karena yang menarik itu ada 3 serangkai sesuai namanya, yaitu ada Salah, De Bruyne, dan Son. Dan yang kita tahu semua Salah, De Bruyne, Son ini udah jadi legendnya FPL ya, karena dari musim-musim kemarin ngasilin banyak poin dan selalu jadi pemain andalan. Dan ya De Bruyne menurut gua satu level di atasnya Foden. Definitely dia bisa do something lawan Burnley kalau dia main ya. Dan De Bruyne gue nggak melihat dia dirotasi, karena gue melihat si De Bruyne ini pemain penting ya di midfield ya. Jadi yang penting itu ada Rodri di DM, terus De Bruyne sama Bernardo Silva atau Gundogan. Tapi Gundogan masih pemulihan ya, masih dalam masa pemulihan. Lalu karena adanya De Bruyne yang harganya 11,9 ya mahal ya, itu mau nggak mau harus mengorbankan pemain depan. Jadi di sini nggak mungkin ada Lukaku. Jadi di sini gue ganti dengan Armstrong dari Southampton, besok lawan Leeds ya. Dia harganya 6 juta dengan ownership 2,6%. Ya menurut gue walaupun Southampton attackingnya juga kurang bagus ya akhir-akhir ini, tapi lawan Leeds menurut gue siapa aja bisa jebolin gawangnya Leeds. Dan Armstrong menurut gue kalau
lawan tim yang menengah ke bawah, dia bisa score goal, maybe two. Dan ya, nextnya itu Antonio lawan Everton. Di sini fixture-nya agak tricky ya kalau lawan Everton ini, karena Everton XG-nya itu termasuk bagus, karena dia kalau nggak salah ranking kedua atau ketiga di liga gitu, atau keempat ya, pokoknya empat besar gitu. Dan ya, West Ham kalau misalkan eh West Ham ini kan ini ya, performanya mulai menurun akhir-akhir ini, dan mulai menemui jadwalnya agak sulit juga. Tapi menurut gua kalau Antonio bakal terus perform, maksud gua, ya ini bakal, mungkin dia di sini bisa cetak gol di lawan Everton. Dan dengan ownership yang 45,6 yang besar, menurut gua dia harus dimiliki sih. Dan ya, ya untuk di bench itu ada Livramento tetap seperti biasa, lalu Ben White, dan Douglas Luiz. Dan di sini squad value-nya itu 1,9 dengan sisa duit sedikit ya, yaitu 0,2 juta. Lalu next di sini, ini buat kalian yang greget ya, yang suka yang inilah, yang berani lah. Karena di sini gue pasang beberapa pemain yang nggak biasa. Salah satunya yaitu Vardy. Vardy menurut gue dia pemain yang apa ya, yang nggak banyak kita lihat karena pengalaman musim lalu dia sering blank ya. Tapi di musim ini kayaknya dia konsisten cetak gol, dan lawan MU besok dia menurut gue dia bisa cetak gol karena MU defense lagi menurun. Dan Vardy, kalau gue bilang dia bisa perform di match ini ya, di big match ya, di match lawan tim-tim besar. Dan ya menurut gue Vardy kalau kalian punya itu layak dipertahanin. Kalau kalian berani, kalau kalian belum punya dan berani beli, dan ya menurut gue itu not a bad decision sih. Dan di midfield itu gue pasang Smith Rowe. Ya, Smith Rowe 5,4, harganya murah. Ownershipnya 5,6%. Dan lawan Crystal Palace, menurut gue dia bisa do something karena dia main di home ya di sini. Karena Arsenal kan jago kandang. Dan ya menurut gue kalau di home mungkin si kombinasinya Odegaard sama Smith Rowe itu mungkin bisa berjalan kalau di home. Karena terakhir di Brighton tuh nggak berjalan ya. Next itu Townsend. Townsend di sini gue pasang lawan West Ham. Itu gue inget pertandingan West Ham lawan Leeds kemarin, di mana Rafinha cetak 1 gol. Gue melihat si West Ham waktu lawan Leeds kemarin ininya nggak bagus ya, sisi kiri ya, sisi kirinya di siapa tuh, Cresswell ya. Dan ya makanya waktu itu si Rafinha bisa obok-obok di situ. Dan menurut gue kalau West Ham masih begitu mainnya, menurut gue Townsend bisa memanfaatkan peluang itu dan bisa berbuat apa yang Rafinha buat kemarin. Dan ya Everton jadwalnya juga cukup bagus, walaupun di video kemarin gue bilang pemain Everton kurang worth it untuk jadi starter, tapi kali ini mungkin lawan West Ham worth it untuk dibikin starter. Untuk Townsend sendiri mungkin kalian bisa tuker ya antara Doucouré atau Gray kalau kalian masih punya Gray. Menurut gue lawan West Ham masih berpotensi untuk cetak gol ya, cetak poin atau assist. Dan ya Rudiger itu juga kabarnya cedera ya, cedera punggung. Tapi menurut gue cederanya juga nggak parah, kayaknya itu jadi alasan aja untuk pulang lebih cepat dari timnas. Dan ya menurut gue draft terbaik yang gue bikin di antara tiga itu yang 3 serangkai ini.
karena ada salah De Bruyne dan Son, tapi memang depannya kurang ya. Tapi menurut gue menarik aja kalau punya 3 pemain ini, karena dengan De Bruyne dan Son menurut gue bisa cover poinnya Lukaku ya. Dan ya menurut gue draft ini yang terbaik lah. Segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, and subscribe, and I see you on the next video. Bye.